Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, beri kami karunia pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Karuniakan juga kami kemampuan untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Hamba-Mu semata-mata adalah alat Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari surat Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk satu iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, surat Filipi ditulis oleh Paulus di dalam penjara. Bukan saja di dalam penjara, tetapi juga dalam bayang-bayang kematian. Bukan karena sakit penyakit, tetapi karena bisa jadi ia tidak akan pernah keluar dari penjara sebagai orang bebas. Bahkan kemungkinan saat itu ia memahami bahwa ia akan menjalani hukuman mati. Oleh karena itu, Paulus berkata bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tulisan ini bukan sebuah slogan kosong, tetapi suatu perkataan yang berasal dari pergumulan yang real, pergumulan yang nyata. Bukan gagah-gagahan ketika kita hidup nyaman di rumah, tetapi dalam perenungan, dalam sepi, sunyi di dalam penjara. Jauh dari orang-orang yang ia kasihi. Hanya bisa berkomunikasi melalui tulisan, itu pun seringkali sepihak. Saudara-saudara, Paulus ada dalam ruang isolasi.
Paulus sangat dekat dengan maut. Tetapi dalam surat Filipi ini juga saudara-saudara, kalau kita baca seluruhnya, kita akan menangkap semangat sukacita yang luar biasa. Ada ketenangan dalam batin Paulus yang tampak dalam tulisan-tulisan, dalam pesan, dalam nasihatnya. Pada saat ini kita kurang lebih mungkin bisa lebih menghayati apa yang dialami oleh Paulus pada saat itu. Saudara-saudara, pada saat ini ketika kita bicara tentang isolasi sendiri, walau mungkin kita tidak seperti Paulus, kita ada di rumah masih bersama dengan keluarga, kita bisa terhubung dengan video call, dengan berbagai media, tetapi lebih mudah untuk kita menghayati apa yang dialami oleh Paulus saat itu. Dan kalau Paulus menjadi sangat dekat dengan kematian, mungkin saat ini hal itu juga lebih bisa kita hayati. Saudara-saudara, baru beberapa hari ini Gereja Kristen Indonesia kehilangan seorang pendeta. Sebelumnya juga seorang penatua dan seorang aktivis jemaat yang luar biasa dalam pelayanannya. Dan mungkin ada banyak orang lain yang menjadi bagian dari keluarga GKI yang berpulang pada masa-masa ini. Saudara-saudara, tentu bukan hal yang luar biasa. Setiap hari ada orang yang meninggal. Setiap saat ada berita duka. Tetapi saat ini menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan kita karena terjadi begitu cepat dan serentak bersamaan. Maka marilah kita juga belajar dari sikap Paulus di tengah keterbatasan akses, ketika harus terisolasi, ketika maut menjadi sangat dekat, bagaimana Paulus masih bisa punya sukacita, harapan, dan bahkan berbagi kebaikan kepada jemaat-jemaat yang ditulisi surat olehnya. Saudara-saudara, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, bahkan sebelum ayat 21 dikatakan bahwa dia bersukacita akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Saudara-saudara, tetap bersukacita. Ketika kita dikuasai oleh duka cita berkepanjangan, kekhawatiran, mungkin juga kemarahan, atau mungkin juga ketakutan, apalagi kalau ada di antara kita yang kehilangan penghasilan pada saat-saat seperti ini, atau mungkin rentan dengan penyakit dan sebagainya. Saudara-saudara, semuanya itu tentu manusiawi, bisa dipahami. Tetapi jangan biarkan hal-hal yang suram itu menarik jiwa kita menjadi berduka cita atau membuat kita kehilangan sukacita. Tetaplah bersukacita. Dan bahkan Paulus bukan hanya bicara tentang bersukacita untuk dirinya sendiri, tetapi dia memahami bahwa hidup adalah untuk memberi buah. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa memberi buah kalau kita sendiri harus diisolasi atau kita terbatas? Ada banyak cara, saudara-saudara. Salah satunya dengan kita menggalang dana untuk penyediaan APD, alat pelindung diri bagi para tenaga medis. Bukan kebetulan, APD itu juga menjadi singkatan dari aksi penyangkalan diri yang sedang kita lakukan selama masa Prapaskah. Dengan berpantang, berpuasa, dan dengan menyisihkan atau menyediakan uang yang biasa kita pakai untuk kesenangan kita atau untuk makanan-makanan favorit kita, untuk kita sediakan bagi mereka yang membutuhkan. Maka di masa Prapaskah ini kita bisa memberi buah juga dengan salah satunya membantu penyediaan tersebut. GKI Surya Utama juga ada aksi memberi makan, walaupun masih sedikit jumlahnya, masih sangat terbatas, memberi makan siang kepada orang-orang yang pekerjaannya sangat bergantung pada banyaknya manusia yang lalu lalang. Tukang parkir, atau pemulung, petugas kebersihan, para pengemudi online. Saudara-saudara, hal kecil
Tetapi apa yang bisa kita lakukan karena hidup adalah untuk memberi buah. Apakah Paulus bebas dari rasa takut? Tentu tidak, saudara-saudara. Bahkan sekalipun dia mengatakan bahwa mati adalah keuntungan, dia katakan bahwa lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dia katakan jauh lebih baik kalau bisa bersama-sama dengan Kristus, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Kita sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa kematian bukan akhir segalanya. Bahkan kematian adalah kemenangan. Kematian orang-orang beriman adalah kemenangan di dalam Tuhan. Selesai tugas kita di dunia dan kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini sehingga kita bisa terus menjadi saksi Kristus, hidup memberi buah. Maka jagalah juga kesehatan. Jagalah physical distancing, kita menjaga jarak, kita ikuti nasihat, prosedur, perilaku hidup bersih dan sehat yang dianjurkan oleh pemerintah, oleh para dokter. Saudara-saudara, kita juga menghargai kehidupan. Oleh karena itu kita menjaga dengan sungguh-sungguh. Makanlah makanan yang sehat, istirahat yang cukup, punya pikiran yang tenang. Dengan demikian saudara-saudara, hidup kita pun masih bisa terus menjadi berkat, menjadi kebaikan bagi orang lain. Dan janganlah hidup berpusat kepada diri sendiri. Seandainya Paulus menjadi orang yang egosentris, berpusat pada diri sendiri, bisa jadi mungkin dia sudah putus asa. Dia akan terpuruk dalam kepahitan, kekecewaan. Karena bukan saja dia ada di penjara, tetapi juga dia dikhianati oleh rekan-rekan sepelayanannya. Orang-orang yang memandang Paulus sebagai saingan senang ketika Paulus di penjara. Karena dianggap Paulus terlalu dominan. Sehingga ketika Paulus di penjara, buat mereka malah kesempatan untuk mereka muncul menjadi pemimpin-pemimpin jemaat. Tetapi hal itu tidak mematahkan semangat Paulus, tidak membuat dia pahit. Dia katakan selama Injil diberitakan, aku tetap bersyukur, tidak apa-apa. Saudara-saudara, oleh karena itu bagaimana juga kita bisa menghadapi tantangan ini dengan tidak menjadi pribadi-pribadi yang egosentris. Tentu kita sudah berkali-kali diingatkan bahwa perilaku panic buying, belanja karena panik, hoarding, mengumpulkan barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan banget, tapi karena kita khawatir kurang, itu membuat kelangkaan barang di pasar, membuat kesulitan untuk masyarakat yang berpenghasilan sangat terbatas. Oleh karena itu, cukupkanlah diri kita dengan apa yang sewajarnya. Kita tidak akan kekurangan, saudara-saudara, jangan khawatir. Kita kan punya Tuhan yang akan menyediakan dan yang mencukupkan. Maka saudara-saudara, ini semua kiranya bisa membantu kita untuk melewati saat-saat yang sulit ini, bukan hanya untuk diri kita menjadi tetap tenang, sehat, bahagia, tetapi juga untuk menjadikan hidup kita mendatangkan kebaikan. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Pengasih, kepadamu kami datang mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit. Kami mau berdoa memohon kekuatan dan pemulihan dari Tuhan saja. Kami mau berdoa untuk Ibu Aisyang, Ibu Tumirah, Ibu Waluyo, Adik Elena, Adik Matthew, Ibu Martini, Bapak Tampu Bolon, Ibu Liani, Pendeta Ishak Sipasulta, Ibu Seliati, Bapak Robert dan Ibu Winda, Adik Milagre, Bapak Andre Tampu Bolon, Adik Naomi, Ibu Erni, dan Bapak Ian. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh memberikan kesehatan jasmani bagi mereka. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka sukacita dan pengharapan di dalam hati mereka. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Pada saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia. Mereka juga yang punya kondisi fisik terbatas, yang menjadi rentan dengan sakit penyakit dan kondisi cuaca. Biarlah kiranya Tuhan juga berikan mereka perlindungan-Mu. Jauhkan mereka dari segala yang jahat dan berikanlah mereka kesehatan, kebugaran. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk
para pengusaha yang usahanya saat ini terganggu. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan untuk menenangkan mereka sehingga mereka tidak menjadi khawatir dan percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara semuanya. Biarlah kiranya mereka boleh tetap juga mengupayakan kesejahteraan bagi karyawan mereka. Demikian juga kami mau berdoa bagi orang-orang yang bekerja lepasan, yang tidak punya penghasilan tetap, yang saat ini juga kehidupannya mungkin terganggu. Tuhan, kami percaya Engkau juga yang akan mencukupkan dan menyediakan bagi mereka. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Terutama kami mau berdoa untuk keluarga almarhum Pendeta Gladys, untuk suami dan anak-anaknya. Tuhan, berikanlah mereka penghiburan dan kekuatan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga dari orang-orang yang bekerja sebagai pekerja medis, mulai dari dokter, perawat, petugas ambulans, karyawan rumah sakit, petugas kebersihan. Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi keluarga yang mendukung, yang mendoakan, dan yang dengan tenang memberikan juga semangat bekerja bagi saudara-saudara kami, para pekerja medis ini. Dan khusus untuk mereka Tuhan lindungi, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan juga sukacita dalam melakukan tugas mereka. Saat ini Tuhan, kami juga tidak lupa bersyukur untuk pemeliharaan-Mu atas jemaat kami, untuk para karyawan gereja, petugas keamanan gereja, maupun juga semua orang yang ada di jemaat-Mu. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu. Biarlah kiranya kami boleh terus menjaga kesehatan kami, sehingga hidup kami boleh terus mendatangkan buah-buah yang baik. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Engkau kenal kami, Engkau tahu kami. Hadirlah ya Tuhan dalam segala pergumulan kami. Dan biarlah kiranya kami juga diberikan kepekaan untuk mendengar suara dan pimpinan Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Doa kami ini ya Tuhan, kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam